Anda kembali menyaksikan Kabar Petang. Pemirsa, seorang siswi lulusan SMP Negeri 1 Kota Bogor yang berada selokal dengan SMA Negeri 1 Kota Bogor, Jawa Barat tidak diterima masuk ke sekolah yang hanya berjarak 150 meter dari rumahnya. Anehnya pemirsa, dari 45 siswa yang diterima, hanya 4 siswa warga sekitar sekolah, selebihnya ini merupakan warga luar zona sekolah. Kisruh penerimaan peserta didik baru atau PPDB Kota Bogor masih menyisakan kisah seorang siswi yang berstatus sebagai anak yatim yang selama ini tinggal di Jalan Polisi, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah bersama neneknya harus menelan pil pahit lantaran tidak diterima di SMA Negeri 1 Kota Bogor. Joko Sarjoko, paman dari anak bernama Putri Amanda Pratiwi ini mengungkapkan kekecewaannya lantaran keponakannya sudah tinggal di Jalan Polisi sejak lahir. Bahkan keponakannya itu diterima masuk SMP Negeri 1 Kota Bogor yang gedungnya bersebelahan dengan SMA Negeri 1 Kota Bogor. Menurut data yang dimiliki Joko, 45 orang siswa yang diterima dari jalur zonasi, hanya 4 orang yang diterima dan tinggal di wilayah Kecamatan Bogor Tengah. Sementara selebihnya berasal dari luar Kecamatan Bogor Tengah di mana SMA Negeri 1 Bogor berada. Joko pun menegaskan bahwa keponakannya tinggal hanya berjarak 200 meter dari SMA Negeri 1 Bogor yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 5 menit. Dari 161 yang diterima di SMA 1, kemudian ada 45 dari SMP 1 yang tidak tinggal di sini. Ini 45 itu jalur zonasi semua jalur ya? zonasi semua, ini bisa dilihat. Anak ya. Bapak berapa meter Pak dari sini ke Dari sekolah? anak saya bisa dilihat, ini adalah 232 meter. Ke sekolah ya? Ke sekolah. Dugaan adanya kecurangan dalam PPDB di Kota Bogor menimbulkan kecurigaan kuat orang tua wali murid setelah pengakuan sang ponakan yang mengetahui teman-teman lulusan SMP Negeri 1 Bogor yang diterima di SMA Negeri 1 Bogor tinggal lebih jauh dari tempat tinggalnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Ya, sejumlah orang tua siswa yang tidak lolos seleksi PPDB Kota Bogor telah melaporkan ke polisi karena mencurigai adanya indikasi kecurangan. Dan benarkah demikian pemirsa? Kita akan langsung tanyakan kepada Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadila. Selamat petang, Pak Rizka. Selamat sore, Mbak Gita, Mbak Vita. Ya, Pak Rizka, mungkin pertama kali yang kita tanyakan, data per sore hari ini, orang tua yang melapor ke Polresta Bogor itu ada berapa jumlahnya? Untuk sampai sore hari ini, untuk laporan yang masuk ke Polresta Bogor Kota itu ada 6 laporan, Mbak. Oke, 6 laporan yang masuk itu dasar pelaporannya apa, Pak? 6 laporan yang masuk ke kami, rata-rata ini mempermasalahkan mengenai masalah sistem zonasi, artinya keluarga yang bersangkutan itu ditengarai tidak masuk, kalah dengan siswa yang pengetahuan mereka itu domisilinya lebih jauh ketimbang dengan keluarga yang ingin masuk ke sekolah tersebut. Dari 6 orang tua siswa itu apakah semuanya dari SMP 1 Bogor itu, Pak? Atau ada dari SMP yang berbeda, Pak? Ini ada beberapa, 6 laporan ini ada yang menyangkut di beberapa SMP dan ada juga yang dari SMA. Jadi laporan yang kami terima terkait mengenai sekolah yang SMP dan SMA. Dan kesemuanya ini rata-rata mempermasalahkan mengenai masalah sistem zonasi, di mana menurut mereka secara jarak mereka berkeyakinan seharusnya diterima, namun faktanya tidak dapat diterima. Oke, selanjutnya seperti apa, Pak? Apakah dari pihak kepolisian ini akan menghubungi pihak sekolah terkait atau sejauh ini seperti apa yang dilakukan? Ya. Sejauh ini terhadap penanganan laporan yang telah kami terima, kami dari Polres telah bekerja sama dengan seluruh dinas terkait yang mengurusi PPDB ini, baik dari sekolah, kemudian dari pihak inspektorat, Disdukcapil, Disdik, dan kantor cabang Dinas Wilayah 2. Kami melakukan klarifikasi dan pengambilan data untuk tahap klarifikasi ataupun pengecekan verifikasi. Oke, itu artinya sudah dilakukan ya, Pak ya? Sudah, kami sudah melakukan dari mulai laporan kami terima tahapan-tahapan tersebut dengan pihak terkait
sudah kami laksanakan dan Oke. saat ini pun kita sedang berjalan proses untuk klarifikasi kepada pihak terkait. Ya, kalau sudah dilakukan proses klarifikasi itu apa yang disampaikan oleh sekolah-sekolah terkait Pak berkaitan dengan hal ini yang tadi dilaporkan oleh para orang tua? Ya, untuk mengenai masalah dari pihak sekolah ini kan mendasarkan kepada sistem yang di mana sistem tersebut itu mendasarkan kepada data-data yang diupload oleh pemohon ataupun calon siswa. Nah, data tersebut itulah yang saat ini kami dengan dinas terkait sedang melakukan pengumpulan untuk kita lakukan klarifikasi ataupun pengecekan apakah memang data-data tersebut itu valid atau tidak. Artinya sudah ada data-data yang dikumpulkan, apakah sudah ada terindikasi Pak, betul adanya indikasi kecurangan seperti yang sudah dikeluhkan oleh orang tua tadi? Sementara ini kami melaksanakan tahap klarifikasi dan verifikasi untuk pengecekan lebih lanjut. Untuk itu kita perlukan tahapan lebih lanjut. Oke, hingga saat ini Pak, tadi sebelumnya sudah ada informasi salah satu sekolah seperti di SMA 1 Bogor Kota, ini kan sejauh ini ada sebanyak 4 siswa saja yang hanya diterima di wargi sekitar sekolah, sementara 45 siswa lainnya tidak. Apakah ini temuan-temuan ini sudah didapatkan juga dari pihak kepolisian Pak? Ya. Hal itu sudah kami tampung dan kami terima dan kami laksanakan untuk pengecekan lebih lanjut. Dan memang untuk penerimaan SMA ini bahwa untuk tahap ataupun tingkat SMA ini kan tentu koordinasinya ini dengan disduk ataupun distrik provinsi Mbak. Jadi kita juga sedang berkoordinasi dengan pihak provinsi berkaitan dengan data-data yang telah dimasukkan oleh pendaftar. Sehingga membutuhkan waktu lebih lama ketimbang dengan tahap yang SMP. Oke, berarti artinya sampai saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan untuk mendalami ya ada atau tidaknya dugaan kecurangan dalam hal ini. Terima kasih banyak Pak Rizka Fadila atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.